Melalui PT itu saya mendapatkan pesangon. Jadi dulu kalau nggak salah dapat 1 juta. Itu pun dipotong biaya buat visa atau apa ya, paspor atau apa, lupa. Pokoknya tinggal nerima sekitar 700 ribu kalau nggak salah. Nah, untuk yang sekarang, yang di tahun sekarang 2021 ini, baik non ataupun yang sudah X yang udah pernah kerja di luar negeri, itu harus pakai biaya sendiri. Jadi hai, assalamualaikum, welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya Marina Kurnia. Yeay, apa kabar kalian semuanya? Semoga kita selalu baik-baik saja. Di video kali ini aku tuh pengen menginformasikan untuk kalian yang mungkin lagi bingung nih cari kerjaan apa, atau mungkin buat mantan-mantan TKW yang mungkin pengen balik lagi ke sini. So, ikutin info aku hari ini. Jangan skip videonya, tonton sampai akhir. Dan jika kalian suka videonya, kalian bisa share ke sosial media yang kalian punya. So, kita lanjut ke videoku. Oke teman-teman, jadi ini tuh video dadakan ya. Jadi aku baru pulang libur, tadi di jalan tuh nggak bisa ngomong, nggak bisa nge-record ya kan. Jadi hari ini aku tuh nemenin temanku ke agensi, dan aku tanya-tanya tuh gimana sih prosedur atau aturan baru untuk bekerja di Hong Kong, baik non atau yang sudah pernah ke sini tuh gimana kayak gitu. Dan ternyata sekarang itu eh, untuk non ataupun yang X itu harus melalui proses di PT dulu. Jadi harus ada apa namanya, harus tinggal di PT, harus proses di PT, nggak bisa calling visa. Dan sekarang itu untuk yang non ataupun yang X, tapi X sama juga, itu nggak ada yang namanya potongan gaji. Jadi pure semua itu biaya kita sendiri. Tapi kalau menurut aku itu tidak tidak apa ya, agak sedikit merugikan sih kalau menurut saya ya. Oke, kenapa menurut aku merugikan, karena dulu itu pas saya proses tahun 2014 itu saya melalui PT itu saya mendapatkan pesangon. Jadi dulu kalau nggak salah dapat 1 juta. Itu pun dipotong biaya buat visa atau apa ya, paspor atau apa, lupa. Pokoknya tinggal nerima sekitar 700 ribu kalau nggak salah. Nah, untuk yang sekarang, yang di tahun sekarang 2021 ini, baik non ataupun yang sudah X yang udah pernah kerja di luar negeri, itu harus pakai biaya sendiri. Jadi mulai ke apa namanya, bikin paspor atau bikin visa atau apa medical, itu semuanya sendiri, pakai ongkos sendiri. Itu sekitar 6 sampai 7 juta katanya, seperti itu. Terus juga mengenai gaji juga standar sih sekarang. Gaji tidak ada penambahan gaji, nggak ada sama sekali penambahan gaji. Terus untuk apa namanya, untuk tiket pesawat itu tetap tanggungan majikan. Terus katanya sekarang itu gini, sekarang itu emang biaya ngambil pembantu atau ngambil CC dari Indonesia tuh mahal. Iya, mahal karena kita harus sebagai majikan, mereka itu harus membayar yang namanya uang untuk tinggal selama 14 hari, apa namanya itu, apa sih, lupa. Selama 14 hari di karantina itu ya kan, di karantina selama 14 hari itu biasanya ditempatkan di hotel, katanya sih gitu. Itu udah biaya majikan ya. Terus juga nggak ada kenaikan gaji. Karena kenapa? Karena di sini pun banyak majikan yang dipecat dari perusahaan atau tempat kerjanya, karena ya efek pandemi juga sama aja ya. Jadi di sini tuh sekarang keadaannya itu banyak majikan yang susah cari CC. Jadi sekarang itu bener-bener susah nyarinya. Kayak bos aku aja nyari penggantiku aja tuh susah, karena emang sekarang apa namanya, banyak yang memilih untuk nambah kontrak daripada ribet pulang tapi nggak bisa ke sini, ataupun ke sini nanti harus karantina, harus gini harus gitu, tuh ribet banget sekarang prosesnya. Nah, untuk potongan gaji sendiri, kalau menurut aku gini ya, tadi kan aku bicara di awal tuh kan, sekarang tuh proses di Hong Kong itu nggak tanpa potongan gaji. Kalau dulu itu, aku itu potongan gaji selama 6 bulan, beneran selama 6 bulan itu potongan gaji. Itu gaji aku tahun 2014 itu masih 4.010.
beneran 4010 itu aku cuman sisa berapa ya, 2000 apa 1000 ya, udah lupa banget, udah tahun 2014 yang lalu. Terus setelah tahun 2018 atau 19 itu cuman 4 bulan potongan gitu, 4 bulan potongan itu juga, tapi potongannya banyak gitu. Terus apalagi ya, kalau menurut aku yang sekarang itu aturan yang baru itu kan sekarang tanpa potongan, jadi pure biaya kita sendiri dari jalan kita. Misalnya kalau rumah kita di Ponorogo, rumah aku di Ponorogo, terus aku harus ke Malang, itu harus biaya sendiri ke Malang, terus ke Naker lah, terus biaya ke apa namanya, medikal lah, terus biaya segala macamnya tuh sendiri. Dan sampai di PT pun kita juga masih belajar, masih biaya sendiri juga, terus nggak ada pesangon selama di PT. Terus juga ya kalau PT deket rumah tuh nggak masalah, kita bisa pulang pergi, tapi kalau PT-nya di luar kota, kita kan juga perlu stay di situ, kita perlu biaya hidup selama di PT itu kayak gitu. Dan yang tidak menguntungkan lagi kalau menurut saya, kalau kita bebas potongan atau semua dibebankan kepada kita, itu belum tentu kan di saat kita sudah sampai di Hong Kong, ya kan, di saat kita sudah sampai di Hong Kong kerjaan kita sudah mantap atau sudah pas, sudah enak gitu. Dan bisa terjadi saja kapan-kapan di intermediate itu kan, di intermediate jadi kan kita was-was gitu, kita sudah banyak biaya, terus sampai sana, sampai Hong Kong sendiri kita gak cocok sama kerjaan, terus kita di intermediate itu sangat merugikan sekali menurut aku. Jadi untuk kalian yang banyak banget di komentar aku yang nggak bisa aku jawab, itu banyak Mbak gimana sekarang, gaji berapa di Hong Kong, terus gimana prosesnya Mbak dulu PT lewat PT apa, kayak gitu. Banyak banget ya pertanyaan seperti itu di kolom komentar. Jadi aku jawab di sini. Di sini aku jelaskan bahwa gaji di Hong Kong untuk tahun sekarang itu masih 4.630, dan uang makannya 1.120 itu uang makan. Jadi kalau kalian dapat majikan yang baik, kalian bisa dapat gaji plus uang makan. Tapi kalau majikan kalian cuman ngasih gaji, ya nggak masalah, kalian uang makannya itu apa namanya, uang makannya ya ikut majikan. Artinya apapun yang dikasih majikan itulah itu ya yang kamu makan kayak gitu. Kalau majikan aku alhamdulillahnya itu majikan aku ngasih gaji plus uang makan. Jadi alhamdulillah sangat-sangat membantu sekali. Oke, terus apa lagi ya? Prosesnya kalau menurut aku, kalau kalian calling visa udah nggak bisa calling visa, tapi kalau misalnya kalian ex sini, terus kalian punya agensi yang kalian percaya di sini, kalian bisa tuh ngomong ke agensi, suruh carikan majikan, tapi terus diprosesnya di PT mana, di Indonesia bagian mana, seperti Jawa Timur, di Madiun, di Kediri, di Blitar, di Surabaya itu kan banyak sekali PT-PT seperti itu. Nah, kayaknya udah cukup ya, udah cukup jelas atau belum, kalian bisa komentar lagi. Sekiranya belum jelas, insya Allah nanti kalau aku datang ke agent lagi, aku tanyakan gimana prosesnya kayak gitu. So, kayak gitu ya, apalagi ya pertanyaannya. Terus, oh ya, terus sekarang masalah extend visa ya, sekarang itu extend visanya itu selama 3 bulan kalau nggak salah ya, karena di tengah pandemi ini emang kita nggak bisa balik sesuka hati kita ya. Bahkan banyak yang pulang itu ribet banget, pokoknya sekarang tuh ribet banget, harus tes ini tes itu. Pokoknya kita pulang di negara kita sendiri aja ribet banget. Jadi apa ya, mungkin informasinya sekian itu aja. Jika kalian pengen tanya lagi masalah gimana cara masuk ke Hong Kong, masih bisa nggak sih? Masih sangat bisa, masih. Tapi ya kita harus ikut prosedur kayak gitu. Prosedur terus ya kalau menurut aku sih ya mending di rumah saja kayak gitu. Tapi ya kita nggak tahu ya keadaan di rumah tuh seperti apa. Tapi ini tuh aku menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang pengen tahu gimana prosesnya ke Hong Kong sekarang itu seperti apa gitu. Jadi aku jawab di sini. So udah cukup sekian videonya, kayaknya udah panjang banget,
nggak tahu ya panjang apa enggak. Pokoknya terima kasih yang udah nonton, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jika kalian suka videonya, kalian bisa share ke sosial media yang kalian punya, dan aku akan bikin video. Jangan lupa untuk komentar jika kalian suka atau pengen bertanya apa sih tentang di Hongkong gimana. So silahkan komen, insya Allah aku akan bikin videonya untuk kalian. Dan terima kasih banyak. So see you on my next video. Bye bye. Assalamualaikum.